Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Effendi. Di mana di sini saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait belanja dan beban dalam akuntansi pemerintahan. Di mana di sini saya akan memperjelaskan definisi dan klasifikasi belanja dan beban tersebut. Yang pertama kita mulai dari belanja. Belanja di sini adalah semua pengeluaran dari rekening atau kas umum negara ataupun daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran. Kemudian dalam belanja pemerintahan di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah belanja pegawai. Dalam belanja pegawai di sini merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang ataupun barang. Di mana dalam belanja di sini dalam belanja pegawai di sini meliputi belanja gaji, tunjangan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua contohnya adalah belanja barang. Belanja barang di sini bisa dikatakan juga belanja barang ataupun jasa, di mana dicatat untuk menampung pembelian barang atau jasa yang habis pakai seperti itu. Dalam belanja barang ataupun jasa di sini mencakup belanja bahan material ataupun belanja jasa kantor, dan juga ada satu lagi yaitu belanja premi asuransi dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini adalah belanja modal. Belanja modal di sini merupakan sebuah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap ataupun aset lainnya seperti itu. Kemudian yang keempat di sini ada belanja biaya, di mana belanja biaya di sini digunakan untuk alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga ataupun interest yang mencakup bunga utang pinjaman dan bunga utang obligasi seperti itu contohnya. Kemudian yang kelima di sini ada belanja subsidi seperti itu. Di mana belanja subsidi di sini merupakan sebuah pengeluaran ataupun alokasi yang diberikan pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah ataupun badan usaha milik negara yang digunakan sebagai anggaran bantuan biaya produksi terhadap perusahaan ataupun lembaga ataupun instansi yang lain seperti itu. Kemudian yang keenam di sini ada belanja hibah. Belanja hibah di sini merupakan sebuah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, baik uang, barang ataupun jasa, di mana dialokasikan kepada belanja hibah pemerintah pusat, daerah, desa, dan juga terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti itu. Di sini juga ada yang ketujuh belanja bantuan sosial seperti itu, di mana dialokasikan oleh pemerintah daerah berupa barang ataupun jasa ataupun uang juga bisa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari terjadinya risiko sosial seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah belanja lain-lain, di mana belanja lain-lain di sini merupakan sebuah belanja yang tak terduga, di mana sifatnya bersifat darurat seperti halnya bencana alam, wabah penyakit seperti sekarang ini wabah penyakit corona, di mana di sini merupakan belanja lain-lain, artinya dikeluarkan ketika dalam keadaan darurat saja seperti itu. Dan yang kedua di sini merupakan beban, di mana beban di sini adalah sebuah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas seperti itu. Di mana dalam beban di sini berupa pengeluaran atau konsumsi aset yang atau timbulnya kewajiban seperti itu. Dalam beban di sini dapat diklasifikasikan yaitu beberapa. Yang pertama ada beban pegawai, kemudian yang kedua beban barang atau jasa, yang ketiga barang bunga, kemudian yang keempat barang subsidi,
barang hibah dan barang bantuan sosial dan lain-lain seperti itu. Ini terkait beban di sini. Mungkin sekian dari saya. Langsung saya pasrahkan kepada materi yang berikutnya. Dipersilahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hidayah selaku pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Di sini saya kebagian tentang pengakuan dan pengukuran. Belanja berbasis kas diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan, khususnya pengeluaran melalui bendahara. Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut didasarkan oleh urut yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Belanja atau berbasis kas diukur berdasarkan nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk mengeluarkan dari kas negara atau pengesahan oleh bendahara umum pemerintah dan diukur berdasarkan asas bruto. Beban atau berbasis akrual diakui pada saat terjadinya penurunan memanfaatkan ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset berhubungan dengan pengakuan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya, penyusunan aset tetap, amortisasi aset tidak berwujud, dan penyisihan piutang. Selanjutnya, terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset terjadi saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan terjadinya konsumsi atau pemakaian aset non-kas dalam rangkaian kegiatan operasional pemerintah. Contohnya, yang pertama yaitu mengeluarkan kas untuk pembayaran gaji pegawai, kedua, mengeluarkan kas untuk pembayaran biaya perjalanan dinas, ketiga, pengeluaran kas untuk pembayaran hibah, keempat, pengeluaran kas untuk pembayaran subsidi. Dan contoh yang terakhir adalah konsumsi atau pemakaian aset berupa persediaan alat tulis kantor untuk kegiatan operasional pemerintah. Selanjutnya adalah timbul kewajiban. Terjadi pada saat peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya dari kas umum negara atau daerah. Contohnya, diterimanya tagihan rekening telepon dan diterimanya tagihan rekening listrik. Pengukuran beban atau berbasis akrual diukur pada nominal berdasarkan dokumen sumber. 1. Beban pegawai. Beban pegawai dicatat sebesar nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji dan seterusnya. Kedua, beban barang dan jasa. Beban barang seperti persediaan dicatat berdasarkan nilai persediaan yang habis atau dipakai untuk kegiatan operasional pemerintah. Ketiga, beban bunga. Diukur berdasarkan nilai persentase bunga dikalikan dengan pokok pinjaman seiring dengan berjalannya waktu, sebagaimana tertuang dalam naskah perjanjian pinjaman. Keempat, beban subsidi. Kelima, beban hibah. Keenam, beban bantuan nasional. 7, beban lain-lain atau tak terduga. 8, beban transfer. Mungkin sedikit dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Riwana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ira Hasti Priyadi selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal pencatatan akun belanja dan beban pada akuntansi pemerintah. Pada akun belanja dan beban ada dua jurnal pencatatan, yaitu catatan laporan operasional dan catatan laporan atas realisasi anggaran. Jurnal pencatatan beban untuk menghasilkan laporan operasional dan neraca adalah beban pada kas atau utang, sedangkan jurnal pencatatan untuk laporan realisasi anggaran berbasis kas
adalah belanja pada akun transitoris. Untuk lebih paham lagi mengenai pencatatan, mari kita bahas contoh soal sebagai berikut. Saya bacakan transaksinya. Bendahara pengeluaran pemerintah membayar gaji dan tunjangan pegawai sebesar 12 juta. Maka ayat jurnal laporan operasionalnya yaitu beban gaji senilai 12 juta didebet pada kas senilai 12 juta dikredit. Mengapa demikian? Karena pembayaran gaji disebut pemakaian aset atau konsumsi aset dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan beban membayar gaji pegawai juga masuk pada akun beban yang berbasis akrual, maka pencatatannya beban gaji pada kas senilai 12 juta. Karena pada transaksi ini juga menyangkut pengeluaran kas yang dikeluarkan langsung oleh bendahara pemerintah dan tercatat nominalnya dalam dokumen yang sah, maka perlu juga dicatat laporan realisasi anggaran, yaitu jurnal pencatatannya adalah belanja pada akun transitoris senilai 12 juta. Transitoris adalah pendapatan yang kasnya sudah diterima oleh pemerintah namun belum menjadi hak pemerintah, dan biaya yang dikeluarkan oleh kas pemerintah namun belum menjadi kewajiban pemerintah. Selanjutnya, contoh transaksi yang kedua saya bacakan. Selanjutnya, contoh soal yang kedua saya bacakan transaksinya. Dicatat beban atas tagihan listrik bulan Desember sebesar 1.500.000. Maka ayat jurnal pencatatannya yaitu hanya mencatat jurnal finansialnya saja, yaitu beban listrik senilai 1.500.000 didebet pada utang listrik senilai 1.500.000 dikredit. Karena menerima tagihan listrik merupakan timbulnya kewajiban yang diakui sebagai beban atau berbasis akrual. Pada transaksi ini tidak perlu membuat jurnal atas realisasi anggaran karena belum melibatkan kas, karena tidak dikeluarkan langsung oleh bendahara pemerintah dan belum tercatat nominalnya dalam dokumen yang sah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.